Bab 866 Peristiwa tak terduga di upacara. Di sekeliling altar trapesium terdapat plaza batu putih yang luas, kini ramai dengan penduduk yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Beberapa jalan utama menuju plaza terus menarik kerumunan orang. Saat matahari pagi bersinar di antara dua tanduk tajam di atas kepala banteng batu hitam, seorang tetua dari klan Banteng Iblis bermata ungu tiba-tiba bangkit dan mengumumkan dimulainya upacara. Serangkaian ritual khidmat, termasuk pengorbanan kepada surga, leluhur, dan dewa-dewa, kemudian dimulai. Pada tengah hari, upacara mencapai puncaknya, mencapai momen terakhir dan terpentingnya, pembaptisan dan penobatan. Semoga pemimpin klan yang baru menerima cahaya ilahi dari Dewa Banteng Iblis, seru tetua itu dengan lantang. Fang Ce, yang duduk di tengah, berseri-seri gembira, bangkit dari kursinya yang besar, mengangkat bahu, dan melangkah menuju patung banteng batu hitam. Ledakan sorak-sorai antusias meletus dari bawah altar. Di tengah sorak-sorai kerumunan, dua celah tiba-tiba muncul di mata banteng batu hitam, memancarkan dua berkas cahaya keemasan yang menyinari Fang Ce. Ekspresi Fang Ce berubah serius, bermandikan cahaya keemasan, ia tampak sangat sakral dan agung, memicu sorakan lain dari kerumunan lembah emas ungu. Namun, tepat ketika Fang Ce setengah memejamkan matanya, menikmati kehormatan ini, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya dengan menyeramkan. Bayangan ini sepenuhnya menghalangi sinar matahari dari banteng batu hitam, dan cahaya keemasan di matanya langsung lenyap. Siapa itu? Berani-beraninya kau? Mata Fang Ce melebar, tatapannya tajam saat ia menatap langit, meraung. Tetapi sebelum ia selesai berbicara, ia tanpa sadar berhenti. Di atas banteng batu hitam, sebuah tangan raksasa melayang, menghalangi sinar matahari. Pemilik tangan raksasa itu adalah raksasa botak setinggi ratusan kaki, berdiri di belakang banteng batu hitam, beberapa kali lebih tinggi darinya. Jubah kuningnya setengah tertutup, tubuhnya dipenuhi pola-pola yang padat, dan wajahnya tampak cukup ganas. Yang lebih mengejutkan klan Banteng Iblis bermata ungu adalah bahwa tubuh raksasa ini tampaknya muncul tiba-tiba, tidak ada yang mendeteksi kehadirannya sebelumnya. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu upacara agung klan kami. Tetua alam ilahi berambut putih itu segera membuka matanya, menatap raksasa botak itu dan berteriak marah. Dasar orang gila yang kurang ajar, mundur segera. Tetua berjanggut ungu itu tiba-tiba berdiri, ekspresinya sedikit aneh saat dia berteriak. Para anggota klan Banteng Iblis bermata ungu segera marah, mendongak dan berteriak protes. Banyak yang sudah menghunus senjata sihir mereka, menunggu perintah Fang Ce untuk maju dan melawan raksasa ganas ini sampai mati. Ini, seorang barbar kuno. Seru seorang tetua tinggi kurus dari klan Banteng Iblis Kristal Ungu. Bagaimana mungkin ada barbar kuno di sini? Seru orang lain dengan terkejut. Ekspresi Fang Ce sangat rumit saat ini, dan dia agak kehilangan kata-kata. Melihat semua tetua menatapnya dengan mata bertanya-tanya. Dia dengan cepat menenangkan diri dan berteriak keras, "Barbar yang kurang ajar, beraninya kau menghina klan Banteng Iblis Kristal Unguku. Mundur segera." Setelah meneriakkan itu, dia tidak melakukan tindakan nyata apapun, tetapi malah diam-diam mengirimkan suaranya kepada raksasa barbar kuno itu. "Jenderal Datan, mengapa Anda datang? Bukankah saya sudah berjanji akan memimpin pasukan saya untuk menyerah kepada pengadilan surgawi?"
Anda harus memberi saya waktu. Fang Ce mengirimkan suaranya agak terburu-buru. Mendengar ini, barbar bertubuh kekar itu perlahan menarik tangannya, menyilangkan lengannya, melirik Fang Ce, dan langsung menegurnya, "Fang Ce, kau berjanji untuk menawarkan sepertiga dari sum daya sukumu sebelum aku mengizinkanmu menyerah kepada pengadilan surgawi. Tetapi kau telah melanggar janji dan menunda menawarkan sumber daya tersebut. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara klan banteng iblis bermata ungu. Ekspresi Fang Ce berubah drastis, dia merasa ngeri. Dia jelas tidak menyangka Jenderal Ilahi ini begitu kejam, mengungkapkan perjanjian rahasia mereka di tempat umum seperti itu. Barbar yang berani, berbicara omong kosong dan membingungkan publik. Teriak Fang Ce, tetapi tidak berani menggunakan nada yang terlalu kasar. Diam-diam, ia terus mengirimkan suaranya, berkata, "Jenderal Datan, keributan ini tidak menguntungkan kita berdua. Sebaiknya kau pergi dulu. Masalah sumber daya bisa dinegosiasikan. Selama aku berhasil naik tahta sebagai pemimpin klan, aku akan segera menawarkan setiap sumber daya yang kumiliki. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi," kata Jenderal Datan dengan lantang. "Pengadilan surgawi tidak akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak dapat dipercaya sepertimu, dan kami tidak akan lagi membantumu sebagai pemimpin klan banteng iblis bermata ungu." Mendengar ini, semua orang secara bertahap merasakan bahwa Fang Ce tampaknya berkomunikasi dengannya melalui telepati, dan segera menjadi curiga, menatap Fang Ce dengan tatapan aneh. Tetua alam ilahi berambut putih itu juga mengalihkan pandangannya ke arah Fang Ce. Melihat ini, Fang Ce langsung terkejut dan tidak dapat lagi memohon kepada Datan. "Saudara-saudara sebangsa, aku dibesarkan di klan kita sejak kecil, dan merupakan pewaris yang dipilih langsung oleh kakekku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati negaraku dan mengkhianati tuanku? Jangan sampai terperangkap dalam rencana jahatnya. Cepat maju dan bunuh iblis ini," teriak Fang Ce, dengan kilatan kejam di matanya. Kemudian ia melirik tetua berjanggut ungu pendek di sampingnya, memberinya anggukan yang hampir tak terlihat. Tetua berjanggut itu ragu sejenak, lalu meraung dan menyerbu ke arah Jenderal Datan. Dengan dia memimpin, semua tetua di altar mengangkat senjata sihir mereka dan melompat maju. Namun, tetua alam ilahi berambut putih itu tidak bergegas menyerang. Sebaliknya, tatapannya beralih aneh antara Datan dan Fang Ce. Di luar altar, ratusan anggota klan banteng iblis bermata ungu yang lebih kuat, dengan senjata mereka berkilauan, juga menyerbu ke arah Datan. Melihat ini, Datan menunjukkan sedikit rasa jijik. Telapak tangannya yang besar, berkilauan dengan cahaya keemasan, menekan dari atas seperti gunung yang runtuh. Di bawah telapak tangan sebesar gunung itu, anggota klan banteng iblis bermata ungu tidak berbeda ukurannya dari semut. Kecuali beberapa lusin tetua dengan kekuatan setara peringkat Saint tingkat akhir atau bahkan puncak, anggota klan banteng iblis bermata ungu lainnya semuanya kehilangan keseimbangan akibat angin kencang yang dihasilkan oleh telapak tangan raksasa itu. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi anggota lembah emas ungu berubah drastis, dan banyak yang mulai melarikan diri menuju gerbang lembah. Setelah menahan telapak tangan raksasa Datan, sekitar selusin tetua klan banteng iblis bermata ungu melompat keluar, tubuh mereka berkilauan dengan cahaya berharga, mengacungkan senjata mereka dan menyerang tubuh Datan. Beberapa guntur bergemuruh,
dan puluhan kilat ungu tebal berputar dan turun dari langit, beberapa bola api dan hamparan api merah tua bergulir masuk, semuanya diarahkan langsung ke titik vital Datan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya kuning kecoklatan bersinar dari tubuh Datan, dan lapisan tebal baju besi batu langsung menutupi kulit gelapnya, menghalangi semua serangan para tetua. Namun, pada saat itu, cahaya ungu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sesosok hantu banteng ungu raksasa setinggi ratusan kaki tiba-tiba muncul. Cahaya ungu menyambar, kedua tanduknya yang besar, dan dua pusaran ungu muncul di atasnya, menghantam dengan gana. Es ke arah leher Datan. Serangan ini cukup licik, ia memanfaatkan serangan frontal lawan untuk berputar di belakang Datan dan melancarkan serangan mendadak yang tak terduga. Terkejut dan lengah, Datan diserang dan serangan itu berhasil. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tubuh besar Datan terhuyung ke depan, hampir menabrak banteng batu hitam di depannya, lehernya tertekan erat kedua tanduk banteng itu. Dua luka menganga muncul di bahu dan punggungnya dekat tengkuk, darah langsung mengalir deras. Tetua Fang Hui, jika Anda tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Fang Ce, melihat ini, sangat gembira dan segera berteriak kepada tetua alam ilahi berambut putih itu. Mata tetua berambut putih itu sedikit berkedip, dan dia melayang ke atas. Pergelangan tangannya bergerak cepat saat dia menghunus pedang panjang ungu, menyerang Datan. Datan baru saja mulai berdiri ketika dia mendengar desiran angin di belakangnya, dan kepalanya, yang baru saja sedikit terangkat, segera jatuh kembali. Di belakangnya, tetua berjanggut ungu itu memegang kapak pembuka surga yang sangat besar, mengayunkannya secara horizontal ke arah belakang lehernya. Pada saat yang sama, pedang panjang tetua Fang Hui juga ditusukkan ke depan. Cahaya ungu berputar di sekitar pedang, seperti pusaran ungu, memancarkan kekuatan robekan yang sangat besar yang menghantam dada Datan. Terjebak di antara serangan dari kedua sisi, Datan terperangkap, tidak dapat maju atau mundur. Tepat ketika semua orang mengira dia akan celaka, dia tiba-tiba berbalik, menghadap kapak raksasa di belakangnya, membelakangi Fang Hui. Fang Hui terkejut, tetapi gerakannya tidak berhenti, dia menusuk ke depan lagi. Tepat ketika pedangnya hendak menusuk punggung Datan, cahaya hitam tiba-tiba berkilat di depan ujung pedangnya, membelokkannya dengan bunyi dentang. Segera setelah itu, sesosok hitam muncul dari cahaya hitam dan terlibat pertempuran dengan Fang Hui. Saat tubuh besar Datan berbalik, dia melihat tetua berjanggut ungu, memegang kapak raksasa dengan kedua tangan, mengayunkannya ke kepalanya. Datan meraung, mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke arah tetua berjanggut itu. Sebuah bayangan berbentuk kepalan emas tiba-tiba melesat keluar dari ujung tinjunya, langsung menuju ke arah tetua berjanggut pendek itu. Dentuman yang memekakkan telinga bergema. Kapak raksasa, berkilauan dengan cahaya, membelah bayangan berbentuk kepalan emas itu, menghantam dada dan perut Datan. Tatapan Datan menajam, dan dia menyilangkan lengannya untuk menangkis di depan dadanya. Lengannya memancarkan cahaya kuning, biru, dan emas secara bersamaan, berbenturan dengan kapak raksasa itu. Dentuman yang memekakkan telinga bergema. Tubuh Datan yang besar terlempar ke belakang oleh pukulan kapak yang kuat, menghancurkan banteng batu hitam dan setengah dari altar, mengirimkan puing-puing dan debu berputar-putar di udara. Tetua berjanggut pendek itu, melihat ini, sangat gembira, mengangkat kapak raksasa itu tinggi-tinggi sekali lagi.
Cahaya terang bersinar dari tubuhnya, dan hantu banteng raksasa ungu muncul di kehampaan, berjongkok rendah di tanah seolah-olah mengumpulkan kekuatan, salah satu kuku depannya masih mencakar tanah. "Mati!" teriak tetua berjanggut pendek itu, dan mengayunkan kapak raksasanya ke bawah dengan ganas. Sosok banteng ungu raksasa di belakangnya muncul, berubah menjadi banteng ungu besar yang langsung menyerbu ke depan dengan keempat kakinya, menabrak Datan. Bab 867 Memulihkan Ketertiban. Tepat saat itu, api yang berkobar tiba-tiba menyembur dari tubuh Datan yang tergeletak di tanah, menyelimuti wujudnya yang besar. Segera setelah itu, ia tiba-tiba berdiri tegak. Bola api menyembur dari telapak tangannya, meluas ke kedua sisi dan membentuk pilar api yang tebal dan panjang, mencapai langit dan berdiri setinggi 100 kaki. Dengan desingan, Datan mengayunkan tongkat apinya ke bawah dengan dentuman yang menggelegar, menghantamkannya ke arah banteng raksasa ungu. Ini adalah kilatan cahaya muncul di mata tetua berjanggut ungu itu, di dalam tongkat api itu tampak sebuah tongkat emas, dan sedikit keraguan muncul di antara alisnya. Detik berikutnya, banteng raksasa ungu itu bertabrakan dengan keras dengan pilar api. Serangkaian dentuman, yang mengguncang bumi, bergema, dan riak melingkar muncul dari banteng raksasa ungu itu, terus-menerus menghantam area sekitarnya. Kekosongan dalam radius lebih dari 100 mil bergetar hebat, gelombang energi menyapu puing-puing dan pasir di sekitarnya, menelan para penonton. Kerumunan orang bergegas melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar di dalam pilar api, diikuti oleh sentakan keras, dan benang kristal emas muncul di dalam api. Kekuatan api yang membakar langsung meningkat, momentum pilar melonjak, dan menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Banteng raksasa ungu itu tidak mampu menahannya, kepalanya hancur dengan bunyi gedebuk yang teredam. Tidak, ini, mata tetua berjanggut ungu itu melebar karena ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, pilar api menimpanya, menelannya dalam kobaran api yang dahsyat. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwa dan rohnya terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, tangan Datan bergerak, api mereda sepenuhnya, dan pilar api menghilang dari genggamannya. "Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat bunuh dia!" Fang Ce berteriak panik setelah melihat ini. Selusin tetua ragu sejenak, lalu menyerbu ke arah Datan, sementara yang lain tetap mengamati. Sebelum mereka sampai di Datan, kilatan cahaya melintas di depan mata mereka, dan bayangan kepalan api yang tak terhitung jumlahnya, seperti gunung, muncul, menghantam seperti hujan meteor. Para tetua ketakutan, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Raungan yang memekakkan telinga menyusul, dan bola api besar, seperti matahari yang menyala-nyala, meledak di udara, percikannya menyilaukan seperti kembang api. Kemudian, selusin sosok gelap jatuh dari langit, menghantam tanah. Mendengar ini, anggota klan Banteng Iblis bermata ungu benar-benar berhenti, saling bertukar pandangan bingung. Tidak ada yang berani menantang mereka. Tetua Fang Hui mencoba ikut campur, tetapi terjerat dalam pertarungan dengan sosok-sosok hitam dan tidak dapat melepaskan diri. "Kau Fang Ce yang kurang ajar, kau pikir kau bisa menyergapku dengan sampah ini?" Datan menatap marah dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, bola api merah keemasan tiba-tiba menyala di telapak tangannya, langsung menelan tetua berjanggut pendek itu. Sebelum dia sempat berteriak, dia dan jiwanya terbakar menjadi abu.
Saat semua orang masih terkejut, seberkas cahaya muncul di altar, dan sesosok figur turun. Fang Zhen, kau pengkhianat, berani-beraninya kau kembali. Fang Ce langsung berteriak begitu melihat pria itu. Dialah yang kubawa kembali. Mulai sekarang, dia akan menjadi patriark klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Datan tiba-tiba berkata sebelum Fang Zhen sempat berbicara. Apa? Fang Ce berseru kaget, ekspresinya berubah drastis. Dibandingkan denganmu, bakat Fang Zhen sebenarnya lebih tinggi, dan dia lebih dapat dipercaya. Pengadilan surgawi lebih bersedia mendukungnya sebagai patriark baru klan Banteng Iblis Bermata Ungu, kata Datan. Fang Ce menatap Fang Zhen dengan ekspresi tidak percaya. Kau kalah, kata Fang Zhen mengejek. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memilihnya? Dia hanya sampah, lawanku yang kalah. Kau tidak mungkin meninggalkanku demi dia, tidak mungkin. Fang Ce berteriak berulang kali. Jika kau tidak memiliki harta paling berharga klan saat itu, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Selama bertahun-tahun, kau menikmati dukungan penuh klan, sementara aku memiliki begitu banyak sumber daya. Sekarang kita berdua berada di tingkat sein akhir, bukankah sudah jelas siapa yang memiliki bakat lebih kuat? Fang Zhen berkata sambil tertawa dingin. Jenderal Datan, saya bersedia menawarkan setengah dari sumber daya klan tidak, 9/10 dari sumber daya, kepada pengadilan surgawi, hanya meminta agar Anda mendukung saya sebagai pemimpin klan. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya setia kepada pengadilan surgawi. Saya bahkan mengkhianati kakek saya sendiri kepada Anda, bukankah itu membuktikan kesetiaan saya kepada pengadilan surgawi? Fang Ce berteriak histeris. Kata-katanya seperti ledakan dahsyat, menyebabkan sensasi di seluruh klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Fang Hui, yang sedang bertarung dengan sosok hitam itu, mengerutkan kening, menangkis lawannya dengan serangan pedang, dan kembali ke altar. Sosok hitam itu tidak mengejarnya lebih jauh. Fang Ce, apa yang barusan kau katakan? Tanya seorang tetua jangkung dan kurus dengan terkejut, matanya membelalak. Kau mengkhianati patriark tua, tuntut tetua lainnya, matanya menyala-nyala karena amarah. Teguran berhamburan di sekitar altar, semuanya ditujukan kepada Fang Ce. Fang Ce menyadari dia telah salah bicara karena terburu-buru, tetapi sudah terlambat untuk menarik kembali ucapannya. Lalu kenapa? Klan Banteng Iblis Bermata Ungu kita sudah lama mengalami kemunduran. Jika kita terus mengikuti 3 klan besar yang terlantar melawan pengadilan surgawi, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Lihatlah klan barbar kuno, mereka memilih untuk mengikuti pengadilan surgawi saat itu, dan lihatlah betapa kuatnya mereka sekarang. Lihatlah klan kera raksasa pencapai langit yang dulunya perkasa, berapa banyak orang yang masih mengingat mereka. Aku hanya memilih jalan yang benar untuk klan kita. Jika kalian mengikutiku, di masa depan. Diam. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh teriakan keras. Fang Zhen menatap Fang Ce dengan wajah muram dan berkata dengan gigi terkatup, jika bukan karena pengadilan surgawi, bagaimana mungkin klan Banteng Iblis Bermata Ungu kita jatuh ke keadaan seperti ini? Kau tidak membalas dendam atas dendam berdarah ini, malah membunuh kakekku, menyerah kepada pengadilan surgawi, dan menjadi antek. Dasar bajingan tak tahu terima kasih yang mengkhianati klanmu. Mendengar kata-kata Fang Zhen, Fang Ce terkejut sejenak, dan para tetua di sekitarnya juga tercengang. Jenderal Dewa Datan,
yang berdiri di samping, tiba-tiba memancarkan cahaya. Sosoknya menyusut dengan cepat hingga tampak tidak berbeda dari orang biasa. Dia mendarat di altar, tirai air di sekelilingnya perlahan surut, tulang-tulangnya berubah, mengungkapkan wujud aslinya. "Simu, kau!" seru Fang Ce kaget. Orang di hadapannya bertubuh tegap, dengan wajah tegas dan mata yang memancarkan cahaya keemasan samar. Itu tidak lain adalah Simu. Jika aku tidak menyamar sebagai jenderal dewa barbar kuno yang bersekongkol denganmu, bagaimana mungkin kau mengakui kejahatanmu?" kata Simu sambil tertawa dingin. "Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu." Fang Ce kini benar-benar gila, kehilangan akal sehat, meraung sambil menyerbu ke arah Simu. Cahaya ungu berkilauan di sekelilingnya, dan sesosok hantu banteng ungu raksasa muncul di belakangnya, menyerbu ke arah Simu dengan aura kesederhanaan yang liar. "Saudara Si, hati-hati. Dia memiliki token iblis banteng perkasa," seru Fang Zhen. Tatapan Simu menajam, dan dia mundur setengah langkah, mengambil posisi membungkuk. Dia mengepalkan tinju kanannya di samping, menunggu Fang Ce menyerbu ke depan sebelum melepaskan pukulan yang kuat. Begitu tinjunya meluncur keluar, tiba-tiba membesar, dan dengan suara "wosh", tinju itu diselimuti api merah menyala yang tak tertandingi. Benang kristal emas bersinar di dalam api, memancarkan semburan tangisan Phoenix. Ini adalah kristalisasi kekuatan api primordial yang menyatu dengan api suci Phoenix surgawi setelah tingkat ketujuh teknik mendalam, api paling intens di dunia. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tinju berapi raksasa itu menghantam hantu banteng ungu. Hantu itu bergetar, lalu perlahan meleleh dan menghilang. Tidak, Fang Ce, yang terjebak dalam gambar ilusi, merasakan panas yang menyengat dan berteriak putus asa. Sesaat kemudian, sosoknya dilalap api dan berubah menjadi abu. Dengan dentang, sebuah token hitam berbentuk kepala banteng jatuh ke tanah dari kobaran api. Tatapan Simu menyapu token itu, dan dia melihat kata-kata "token iblis banteng perkasa" terukir di atasnya. Tepat saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh ke arah pintu masuk lembah. Dia melihat sosok perak buram melintas di langit di atas pintu masuk lembah, menghilang dalam sekejap mata dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi dan mencoba mengejarnya, sudah terlambat. Simu menarik pandangannya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Setelah kematian Fang Ce, keheningan menyelimuti altar, dan bahkan plaza di sekitarnya tampak agak sunyi. Tepat saat itu, Fang Hui, tetua alam ilahi terakhir yang tersisa dari klan iblis banteng bermata ungu, melangkah maju, membungkuk untuk mengambil token iblis banteng perkasa, dan memberikannya kepada Fang Zhen dengan kedua tangannya. "Dengan hormat kami meminta Tuan Muda untuk mengambil alih posisi kepala klan," kata Fang Hui dengan hormat dan suara yang dalam. Fang Zhen sedikit terkejut, lalu melihat puluhan tetua di altar membungkuk dan melantunkan doa bersama-sama. "Dengan hormat kami meminta Tuan Muda untuk mengambil alih posisi kepala klan." Seketika itu, raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh alun-alun. Mata Fang Zhen berkedip, ekspresi kompleks muncul di dalamnya. Dia melirik Simu sebelum menerima tanda itu. Simu hanya tersenyum tipis. Dia tahu, dia tidak bisa ikut campur dalam apa yang terjadi selanjutnya, jadi dia memanggil klonnya dan meninggalkan lembah penyambutan petir untuk bertemu dengan Anhua Cair. Keesokan harinya, saat senja,
Mereka bertiga berdiri saling berhadapan di jalan pegunungan di luar lembah penyambutan petir. Klan kami telah berhasil memulihkan ketertiban dan menyingkirkan pengkhianat Fang Ce. Saya, Fang Zhen, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar, Tuan Muda. Jika Anda membutuhkan jasa saya di masa depan, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu, kata Fang Zhen dengan tulus, membungkuk dalam-dalam kepada Simu. Melihat ini, Simu dengan cepat membantunya berdiri, menepuk bahunya, dan berkata, "Kau sekarang adalah kepala klan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Keinginan pengadilan surgawi untuk memusnahkan kita tetap tak berkurang. Sekarang kau adalah pemimpin klan, kau memikul tanggung jawab atas naik turunnya seluruh klan. Jalan di depan akan jauh lebih sulit. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Muda," jawab Fang Zhen. Bab 868 Wujud Sejati Datan. Ngomong-ngomong, kemarin ketika Fang Ce dieksekusi, aku melihat sosok perak terbang di luar pintu masuk lembah. Itu mungkin informan dari pengadilan surgawi, dan kemungkinan besar sudah melaporkan apa yang terjadi di sini. Kau tidak boleh lengah dan harus berhati-hati. Simu berpikir sejenak lalu berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda, aku sudah mengingat ini dan akan berjaga-jaga mulai sekarang. Omong-omong, aku berharap kau akan tinggal di klan beberapa hari lagi dan aku bisa memperlakukanmu dengan baik, tetapi kalian semua terburu-buru untuk pergi. Bagaimana aku bisa menanggungnya?" kata Fang Zhen. "Aku ingin tinggal beberapa hari lagi dan makan sepuasnya sebelum pergi," kata Cair dengan sedikit rasa kesal. "Aku sudah pergi selama beberapa tahun, dan aku tidak tahu apakah klan kera raksasa masih baik-baik saja. Aku sangat khawatir tentang mereka dan akan kembali secepat mungkin," kata Simu. "Baiklah. Setelah kita mengalahkan pengadilan surgawi, kau harus datang ke sini. Kita akan minum selama 3 hari," kata Fang Zhen. Ketiganya saling berucap, "Hati-hati," dan Simu serta Anhua terbang bersama. Di dekat bintang petir ungu, sebuah perahu terbang ramping muncul di langit, dengan beberapa sosok berdiri di atasnya. "Apa? Aku baru pergi 2 hari, dan ini sudah terjadi. Fang Ce dan Fang Kui sama-sama mati, dan klan Banteng Iblis Bermata Ungu telah jatuh ke tangan Fang Zhen. Dan kalian hanya berdiri dan menonton." Seorang pria botak bertubuh tinggi, setinggi 2 zang, meraung. Pria itu memiliki penampilan yang garang, tubuhnya ditutupi pola emas yang tebal, dan ia hanya mengenakan jubah kuning yang menutupi setengah tubuhnya. Penampilan dan sikapnya tidak lain adalah Jenderal Dewa Datan, yang sebelumnya telah ditiru oleh Simu. Di seberang Datan berdiri beberapa orang berjubah perak, masing-masing menundukkan kepala, diam dan gemetar, diam-diam menahan amarahnya. "Tuan Jenderal Datan, seseorang sedang mencampuri urusan klan Bermata Ungu." Setelah amarah Datan sedikit mereda, salah satu pria berjubah perak memberanikan diri mengangkat kepalanya sedikit dan dengan cepat menceritakan kembali peristiwa yang berkaitan dengan klan Bermata Ungu. Mendengar ini, amarah Datan langsung lenyap, dan dia mengerutkan kening. "Tuan Datan, bukan berarti kami tidak ingin membantu, hanya saja orang itu terlalu kuat. Campur tangan kami akan sia-sia dan hanya akan mengungkap identitas kami," kata pria berjubah perak itu. "Siapa orang ini?" Datan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kemudian dia mendengus dingin, berkata, "Siapapun kau, kau telah menghancurkan rencanaku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja."
Datan melambaikan tangannya, mengucapkan mantra, dan perahu terbang bersinar terang, melesat ke kejauhan. Simu dan Anhua menaiki kereta terbang bulu naga, dengan cepat meninggalkan bintang Sidian dan terbang ke langit berbintang yang luas. Tuan muda, Anhua tiba-tiba berbicara. Simu, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, membuka matanya setelah mendengar suara itu. Ada apa? Menurut rutenya, setelah sekitar 4 atau 5 hari lagi, kita akan sampai di sebuah planet bernama Liulan. Dari sana, ada susunan teleportasi antar bintang yang akan membawa kita ke sekitar bintang Raja Harimau, tempat klan Yanhu berada. Aku ingin kembali, kata Anhua setelah ragu sejenak. Kau ingin kembali ke klan Yanhu? Tanya Simu. Situasi di medan bintang Tianhe saat ini kacau. Aku khawatir tidak ada ras yang bisa lolos tanpa cedera. Meskipun klan Harimau Api kita telah mengasingkan diri, aku masih sedikit khawatir, kata Anhua. Baiklah, toh itu searah, sebaiknya kita pergi dan melihat-lihat, Simu mengangguk setelah mendengar ini. Terima kasih, Tuan Muda, Anhua sangat gembira. Simu tersenyum tipis, hendak mengatakan sesuatu, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh ke belakang. Anhua melihat ekspresi Simu dan ikut menoleh, ekspresinya pun berubah. Di ujung pandangan mereka, cahaya keemasan melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa dan momentum yang mengancam. Mata Simu berkilat, dan dengan sebuah pikiran, kereta terbang bulu naga berhenti. Cahaya keemasan itu tiba di depan mereka dalam beberapa tarikan napas, memperlihatkan sebuah perahu terbang emas, di mana Jenderal Datan dan yang lainnya berada. Ekspresi Anhua berubah lagi setelah melihat kelompok itu, terutama Jenderal Datan. Namun, Simu tidak menunjukkan keterkejutan. Tapi kau membunuh Fang Ce. Jenderal Datan menatap Simu dari atas ke bawah dan berkata, memang, akulah pelakunya. Kau pasti Jenderal Dewa Datan, yang diam-diam bersekongkol dengannya. Tindakan seperti itu benar-benar mencerminkan gaya istana surgawi. Simu tersenyum tipis. Dasar bocah, kau mencari kematian. Mendengar ini, Datan meraung, kilatan cahaya merah muncul di tangannya, dan sebuah pedang berat berwarna merah tua muncul. Pola roh emas berbentuk api muncul di bilah pedang, memancarkan aura yang membakar. Dengan suara, boom, kobaran api emas pada pedang berat itu bergulir dan berubah menjadi bayangan pedang yang lebar, menebas ke arah Simu. Meskipun kekuatan api emas itu tidak sebesar api emas Xuan Gang dari klan Phoenix Surgawi, panas dan kekuatan yang dipancarkannya masih sangat dahsyat dan tidak boleh diremehkan. Dimanapun bayangan pedang emas itu lewat, celah besar dengan mudah tercipta di ruang hampa. Simu sama sekali tidak takut. Dia langsung menyelesaikan transformasi totemnya, dan pada saat yang sama, cahaya emas bersinar terang dari tubuhnya, dan armor emas pengunci 9 naga muncul. Dalam sekejap, riak emas menyebar keluar darinya, mendorong Anhua dan Long Yu jauh. Dia menghunus tongkat besi Rui miliknya, dan api merah tua muncul dari tangannya, melingkari tongkat itu. Simu mengeluarkan teriakan rendah dan mengayunkan tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Secercah kegembiraan terpancar di mata Datan, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, menyebabkan api emas di pedang beratnya berkobar lebih terang. Tongkat dan pedang berbenturan, ledakan api, Datan meraung, dan kekuatan yang sangat dahsyat melonjak dari ujung pedangnya,
seperti letusan gunung berapi. Tetapi pada saat itu, semburan kekuatan yang dahsyat memancar dari tongkat lawan, kekuatannya tidak kurang dari serangan ledakan apinya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Datan dan Simu sama-sama terguncang hebat, masing-masing terlempar ke belakang, seimbang. Mustahil, kau hanya kultivator tingkat Sein, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Datan meraung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Simu mendengus ringan, senyum mengejek muncul di wajahnya. Sepasang sayap hitam dan putih yang lebar muncul di punggungnya, dan dia menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, kehampaan di belakang Datan berkedip, dan sosok Simu muncul. Tongkat besi Rui di tangannya berubah menjadi puluhan bayangan tongkat, menjalin menjadi jaring tongkat, dan menyerang dengan ganas. Datan berbalik dengan kecepatan kilat, pedang beratnya menebas berulang kali, melepaskan puluhan serangan pedang dalam sekejap mata. Puluhan bayangan pedang api emas terbang keluar, menyatu membentuk bunga teratai emas. Setiap kelopak teratai adalah bayangan pedang api, dan fluktuasi mengerikan terpancar dari bunga teratai emas, menghantam jaring tongkat. Dengan suara bom yang keras, bunga teratai api meledak, menghancurkan jaring tongkat. Meskipun ia nyaris berhasil menembus jaring tongkat, tubuh Datan sekali lagi terlempar. Datan meraung marah, melantunkan mantra, dan melambaikan tangannya. Seuntai pasir emas terbang dari tangannya, berubah menjadi galaksi emas, berputar-putar di langit. Dengan suara gemerisik, dia menjentikkan jarinya, dan sungai bintang emas tiba-tiba meluas, berubah menjadi tirai pasir emas yang menyelimuti Simu. Tirai pasir itu sangat luas, langsung menyelimuti Simu di dalamnya. Ekspresi Simu sedikit berubah, dan dia buru-buru mencurahkan seluruh energi sejatinya ke tongkat besi Rui. Tongkat besi itu segera bersinar terang, dan api merah di permukaannya berlipat ganda, menghantam tirai pasir emas dengan ganas. Dengan dentang keras, tirai pasir sedikit bergetar sebelum segera kembali ke keadaan semula. Melihat ini, Datan tertawa terbahak-bahak, melantunkan mantra. Titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam tirai pasir emas, menyerang Simu. Boom! Cahaya emas itu meledak begitu mendekati Simu, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, menyelimuti tubuh Simu. Biarkan kau sombong, rasakan kekuatan pasir bintang ilahi murniku. Datan tertawa terbahak-bahak, sangat angkuh. Tuan muda, Anhua terkejut melihat ini. Ia mengertakkan giginya dan melesat ke depan, menerjang ke arah Datan. Cahaya pedang merah tua sepanjang puluhan kaki menebas ke arahnya. Datan mencibir, menjentikkan jarinya, seberkas cahaya emas kecil terbang keluar dan mengenai cahaya pedang itu. Cahaya emas itu tiba-tiba meledak, langsung menembus cahaya pedang. Sebuah pedang terbang merah tua muncul, tetapi permukaannya penuh lubang. Cahaya merahnya sedikit berkedip sebelum hancur. Wajah Anhua memucat, dan ia terhuyung mundur. Bunuh dia. Datan menunjuk ke arah Anhua, menyeringai jahat. Bawahan Datan setuju dan bergegas menuju Anhua. Datan melihat layar pasir emas, melambaikan tangannya dan mengucapkan serangkaian mantra. Layar pasir emas itu segera terbang lebih cepat. Meskipun lebih kecil, kepadatannya meningkat secara signifikan, dan lebih banyak cahaya emas mengenai Simu. Suara ledakan sama sekali tidak berhenti, tetapi malah semakin cepat. Pada saat ini, tekanan yang sangat kuat terpancar dari layar pasir,
seolah-olah seekor binatang buas purba tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi Datan berubah, dan tepat saat dia hendak melakukan sesuatu, tirai pasir emas tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian hancur berkeping-keping. Tekanan yang sangat kuat meletus, dan Datan terdorong mundur beberapa langkah. Bawahannya dan Anhua bahkan lebih buruk keadaannya, semuanya tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Sosok Simu perlahan muncul, sama sekali tidak terluka, memegang tongkat emas yang dilapisi pola emas yang memancarkan cahaya emas yang mengalir, tongkat pembalik langit. Tekanan yang sangat besar menyebar, dan dengan sedikit gerakan tongkat, ruang hampa di sekitarnya mulai runtuh, memperlihatkan banyak retakan halus. Datan menatap tongkat pembalik langit di tangan Simu, matanya dipenuhi teror. Sosok Simu berkedip dan menghilang tanpa jejak, muncul di depan Datan di saat berikutnya, tongkat pembalik langitnya jatuh. Datan tersentak bangun, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, aliran emas mengalir keluar dari tongkat pembalik langit, rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di dalamnya, menelannya. Situasi berubah drastis. Anhua dan yang lainnya berhenti bertarung dan berdiri agak jauh, menatap kosong ke segala arah. Semburan emas itu dengan cepat menghilang, memperlihatkan tubuh Datan. Ia berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, dan tangan kanannya hilang entah kemana. Pedang berat berwarna merah tua di tangannya juga lenyap tanpa jejak, jelas hancur. Kau benar-benar menyebabkan aku kehilangan lengan. Datan menatap tajam Simu, matanya dipenuhi kebencian dan sedikit rasa takut. Wajah Simu sedikit pucat, dan ia telah mengeluarkan batu spiritual tingkat surgawi untuk memulihkan energi sejati yang terkuras di dalam tubuhnya. Setelah serangan itu, tongkat pembalik langit telah kembali ke lautan spiritualnya. Tampaknya Datan telah menggunakan semacam teknik penggantian, Gorbankan satu lengan untuk meniadakan sebagian besar kekuatan serangan tongkat pembalik langit. Bab 869 Surat Rahasia. Simu tak berani bersantai sejenak pun. Ia mengalirkan energi mendalamnya dan melepaskan serangan telapak tangan yang kuat. Hamparan api merah tua yang luas menyembur dari tubuhnya, membentuk telapak tangan berapi raksasa yang menghantam Datan. Datan terkejut dan memuntahkan artefak magis berbentuk perisai. Perisai kuning kebumiannya memancarkan cahaya kuning kebumian yang terang untuk menghalangi telapak tangan berapi itu. Namun, telapak tangan berapi ini terbentuk dari kekuatan api tingkat 7 Simu, mengandung api yang berkobar yang berasal dari esensi api, cukup untuk membakar segala sesuatu di dunia. Api merah tua berkobar, dan meskipun perisai kuning kebumian itu adalah artefak magis berkualitas tinggi, tepinya dengan cepat mulai meleleh, dan cahaya kuning kebumiannya bergetar hebat, dengan cepat berkurang, di ambang kehancuran. Sosok berjubah perak di kejauhan, melihat ini, pucat pasi. Mereka saling bertukar pandang dan serentak berbalik dan terbang menjauh. Simu dan Datan sama-sama memperhatikan tindakan mereka. Simu sedikit mengerutkan kening, dan telapak tangan merahnya segera membesar, perisai kuning itu dengan cepat meleleh, lebih dari setengahnya lenyap dalam sekejap mata. Wajah Datan berkerut karena amarah dan keputusasaan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada cincin merah menyala di tangan kirinya. Kilatan tekad muncul di matanya saat dia membalikkan tangannya, merebut cincin itu dan bersiap untuk menghancurkannya. Melihat ini, ekspresi Simu sedikit berubah. Kilatan cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, dan dia menunjuk dengan satu jari.
Semburan api meletus dari telapak tangan api raksasa itu, dan pedang api merah menyala melesat keluar, menembus perisai kuning tanah dengan suara "wosh", lalu menyerang tangan kiri Datan dengan kecepatan kilat, memutus tangannya. Datan mengeluarkan erangan tertahan. Pada saat itu, perisai kuning tanah akhirnya hancur, dan telapak tangan api raksasa itu menghantam, menelan tubuh Datan. Jeritan terdengar dari kobaran api, tetapi dengan cepat menghilang, dan mayatnya berubah menjadi abu. Simu melambaikan tangannya, menarik cincin merah menyala ke arahnya, lalu berbalik untuk melihat orang-orang berjubah perak itu. Dalam sekejap mata, mereka semua telah terbang ratusan kaki jauhnya, dengan cerdik berpencar dan melarikan diri ke berbagai arah. Simu mendengus dingin. Orang-orang ini telah melihat tongkat pembalik langit, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka lolos? Kilatan api merah tua muncul di tubuhnya, dan beberapa pilar api merah tua melesat keluar, berubah menjadi beberapa burung api merah tua yang mengejar kelompok itu. Mereka sangat cepat, menyusul mereka dalam beberapa tarikan napas dan menembus mereka. Beberapa dentuman teredam terdengar, dan orang-orang berjubah perak itu berhenti. Kepala mereka masing-masing telah lenyap tanpa jejak, tetapi tubuh mereka tetap utuh. Melihat ini, mata Anhua sekali lagi menunjukkan kekaguman. Tuan muda, kekuatan Anda benar-benar menakutkan. Bahkan seorang ahli alam ilahi pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda, katanya. Simu tersenyum tipis, menunjuk ke mayat-mayat pria berjubah perak, dan berkata, "Kau kehilangan senjata sihir untuk menyelamatkanku barusan. Orang-orang itu seharusnya juga memiliki beberapa barang. Anggap saja itu sebagai kompensasimu." Secercah kegembiraan terlintas di mata Anhua, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang itu dibunuh olehmu, Tuan Muda, jadi rampasan perang itu tentu saja milikmu. Bagaimana mungkin aku mengambilnya?" Simu tersenyum tipis, melemparkan cincin merah tua di tangannya, dan berkata, "Sebagian besar ada di sini. Barang-barang kecil itu tidak berguna bagiku. Kau tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Kalau begitu, aku juga tidak akan bersikap sopan." Anhua ragu sejenak, senyum sedikit malu di wajahnya, dan berkata. Setelah berbicara, dia terbang menuju pria-pria berjubah perak. Simu menjentikkan jarinya, dan percikan api terbang keluar, membakar tangan Datan yang terputus menjadi abu. Dia melihat ke samping, di mana sebuah perahu terbang ramping melayang tenang di udara. Ia terhuyung dan terbang mendekat, mengamati perahu terbang itu dari atas ke bawah, dan mengangguk diam-diam. Perahu terbang ini tidak kalah berharganya dari kereta terbang bulu naga miliknya, tetapi karena milik Datan, ia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Dengan pemikiran itu, ia melambaikan tangannya dan menyimpannya. Anhua, yang juga telah mengumpulkan barang-barang milik orang-orang berjubah perak dan mengubah mayat mereka menjadi abu, terbang mendekat. "Tuan muda, haruskah kita memberitahu Fang Zhen tentang pertemuan kita dengan orang-orang ini?" tanyanya. Sekarang orang-orang ini telah disingkirkan, klan Mata Ungu seharusnya aman untuk sementara waktu. Dia baru saja mengambil alih klan Banteng Iblis Mata Ungu dan masih memiliki banyak hal yang harus ditangani. Memberitahunya akan memungkinkannya untuk fokus pada reorganisasi, kata Simu. Anhua mengangguk, mengeluarkan lempengan susunan putih, menggumamkan beberapa kata, dan lempengan susunan itu berkedip sebelum menghilang. "Ayo pergi," kata Simu,
melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu naga. Keduanya terbang ke atasnya, dan kereta itu berubah menjadi cahaya keemasan, melesat ke kejauhan. Simu menyuruh Anhua mengemudikan kereta, lalu memasuki ruang rahasia di dalam dan duduk bersila. Setelah beristirahat sejenak, ia mengeluarkan cincin merah tua dari tangannya, matanya berbinar. Datan ingin menghancurkan cincin ini sebelum kematiannya, sepertinya cincin ini bukan benda biasa. Ia menenangkan diri dan melepaskan indera ilahinya ke dalam cincin itu, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Datan, sebagai jenderal istana surgawi, memang sangat kaya, cincin itu berisi banyak harta karun. Mengesampingkan segalanya, selusin batu spiritual tingkat abadi saja sudah sangat mengejutkannya. Artefak magis lainnya, biji, material, pil, del, meskipun juga berharga, kegunaannya sekarang terbatas. Simu sedikit mengerutkan kening. Semua benda ini cukup biasa, mengapa Datan ingin menghancurkan cincin itu? Apakah hanya karena ia tidak ingin barang-barangnya jatuh ke tangan Datan setelah kematiannya? Simu menggelengkan kepalanya, tidak seharusnya ada orang yang sekikir itu. Ia terus mencari di dalam cincin itu dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat, matanya berbinar, dan sebuah kotak giok putih muncul begitu saja di tangannya. Ia telah dengan cermat memeriksa barang-barang lain di dalam cincin itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya kotak giok itu yang diselimuti energi aneh, yang tidak dapat ditembus oleh indera ilahinya. Kilatan api muncul di tangan Simu, dan 5 garis api menusuk kotak giok itu, menembus energinya. Dengan suara, jepret, yang lembut, energi itu tertembus. Wajah Simu berseri-seri gembira, dan ia hendak membuka kotak giok itu ketika, dengan suara mendesing, api putih tiba-tiba menyembur keluar dari kotak itu, menyelimutinya. Simu terkejut dan menunjuk dengan jarinya. 2 berkas cahaya, 1 hitam dan 1 putih, terbang keluar, menyelimuti kotak giok dan seketika membentuk cakram penyegel berwarna-warni, menyegel api putih dan kotak giok itu. Di dalam segel, api putih itu tampak membeku, mempertahankan gerakannya yang berkedip-kedip. Simu menghela napas lega, untungnya, dia bereaksi cepat, tetapi meskipun begitu, sebagian dari kotak giok putih itu telah meleleh. Dia mengucapkan mantra, melambaikan tangannya, dan kotak giok putih itu terbang keluar dari segel, mendarat di tangannya. Segel kekacauan itu berkilat dan hancur, api putih di dalamnya lenyap. Sebagian dari kotak giok meleleh, mekanisme yang mengaktifkannya hancur. Cahaya keemasan yang tajam memancar dari ujung jari Simu saat dia perlahan mengiris kotak giok itu, memperlihatkan selembar giok, meskipun sebagian dari giok itu juga terbakar. Simu mengambil giok itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Fakta bahwa gulungan giok ini begitu terjaga dengan baik di sini, dan bahkan pembukaannya yang dipaksakan pun dilindungi oleh mekanisme penghancuran diri, menunjukkan bahwa ini bukanlah barang biasa. Dia menyelidiki gulungan giok itu dengan indera ilahinya, alisnya berkerut. Sebagian isinya telah hilang karena gulungan giok itu terbakar, hanya sebagian kecil yang tersisa. Simu segera mulai membaca. Setelah membaca sedikit, ekspresinya berubah drastis. Saat dia terus membaca, ekspresinya berubah berulang kali. Sesaat kemudian, Simu perlahan membuka matanya, melihat gulungan giok di tangannya, ekspresinya sekarang benar-benar serius.
Gulungan giok ini adalah surat rahasia dari pengadilan surgawi, yang merinci operasi militer besar-besaran yang bertujuan untuk menggulingkan 8 klan kuno terpencil. Namun, isinya tidak lengkap, meskipun jelas menyebutkan peristiwa yang melibatkan klan Phoenix Surgawi dan klan bermata ungu. Adapun sisa isinya, karena gulungan giok itu terfragmentasi, hanya fragmen-fragmen yang tersisa, sehingga tidak mungkin untuk dipahami. Simu merenung sejenak, lalu berkata, "Anhua, masuklah sebentar." "Apa perintahmu, Tuan Muda?" Setelah beberapa saat, Anhua memasuki ruangan rahasia dan bertanya. Simu melirik Anhua, ragu sejenak, lalu menyerahkan gulungan giok itu. "Lihat ini dan kau akan mengerti." Anhua terkejut, mengambil gulungan giok itu, dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat selesai membacanya dan menatap Simu dengan sangat terkejut. "Dari mana ini berasal? Mengapa tampaknya agak tidak lengkap?" tanya Anhua. Dia telah mengendalikan perahu terbang dan memeriksa artefak penyimpanan beberapa individu tingkat Sein berjubah perak, dan tidak memperhatikan situasi Simu. Simu menjelaskan asal-usul gulungan giok itu, dan ekspresi Anhua juga menjadi serius. "Untuk menyimpannya dengan cara yang begitu rahasia, isi gulungan giok ini pasti asli," kata Anhua. "Benar." Simu mengangguk. Meskipun rencana itu tidak menyebutkan klan Harimau Api, karena ditujukan pada 8 klan kuno terpencil, klan Harimau Api harus disertakan. "Tuan Muda, saya ingin kembali ke klan Harimau Api sesegera mungkin untuk mengingatkan mereka." Anhua tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan cemas. "Kalau begitu, mari kita percepat." Simu memimpin Anhua ke ruang rahasia, melambaikan tangannya dan mengucapkan beberapa mantra. Lapisan pola spiritual baru muncul di permukaan kereta terbang bulu naga, seketika meningkatkan kecepatannya hampir 50%. Wajah Anhua berseri-seri gembira melihat ini. Dia kemudian menatap Simu, ragu-ragu untuk berbicara. "Tuan Muda, klan Harimau Api saya sedang dalam masalah kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu." Dia ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Kekuatan Simu sangat besar. Jika dia bisa membantu, dia akan tak gentar menghadapi konspirasi apapun dari pengadilan surgawi. "Baiklah, saya akan pergi bersama Anda untuk melihatnya." Simu mempertimbangkan sejenak dan berkata, "Meskipun klan Harimau Api telah mengalami kemunduran, mereka masih merupakan salah satu dari 8 klan kuno terpencil. Mereka tidak boleh kehilangan klan ini, jika tidak, pukulan terhadap wilayah bintang Tianhe akan terlalu besar." "Itu luar biasa, terima kasih banyak, Tuan Muda." Anhua sangat gembira. Simu melambaikan tangannya dan bertanya, "Bagaimana situasi di klan Harimau Api sekarang?" "Terakhir kali Anda mengatakan klan Harimau Api bertekad untuk hidup dalam pengasingan. Jika itu benar, maka tidak perlu terlalu khawatir." Anhua tersenyum getir dan berkata, "Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu, tetapi meskipun klan Harimau Api sedang dalam pengasingan, situasi internal mereka cukup genting, bahkan hampir mengalami masalah internal dan eksternal." "Masalah internal dan eksternal, bagaimana bisa?" Simu bertanya dengan sedikit terkejut. Klan Harimau Api berbeda dari Mata Ungu, Phoenix Surgawi, dan klan lainnya. Mereka menerapkan sistem kepemimpinan klan ganda, membagi klan menjadi 2 faksi,
Satu bertanggung jawab atas urusan eksternal dan yang lainnya bertanggung jawab atas urusan internal, saling mengawasi dan menyeimbangkan untuk menjaga keseimbangan, kata Anhua. Begitu, Simu sedikit terkejut, menganggap sistem klan harimau api agak mencengangkan. Dari apa yang dia temui di 8 klan kuno terpencil, setiap klan memiliki karakteristiknya sendiri. 100 klan sungai surgawi benar-benar beragam dan bervariasi. Bab 870 Identitas Anhua. Sistem ini tidak selalu baik atau buruk. Sistem ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa kekacauan besar, jadi pasti ada alasannya. Hanya saja, lebih dari 1 dekade yang lalu, pemimpin klan yang bertanggung jawab atas urusan luar tiba-tiba meninggal dunia, dan token pemimpin klannya hilang. Saat itulah perselisihan internal dimulai, kata Anhua. Ada berapa token pemimpin klan? Tanya Simu. Ada 2 token pemimpin klan, 1 untuk urusan internal dan 1 untuk urusan eksternal. Karena faksi eksternal kehilangan tokennya, mereka belum dapat memilih pemimpin klan untuk urusan luar selama bertahun-tahun ini. Faksi internal mengambil kesempatan untuk menjadi lebih kuat, tetapi karena konservatisme mereka yang keras kepala dan penolakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, perkembangan mereka lambat dalam beberapa tahun terakhir, jauh tertinggal dari 8 klan kuno lainnya. Jelas Anhua. Sepertinya kau dari faksi eksternal. Simu mengangguk lalu bertanya. Benar, kata Anhua. Meskipun prinsip utama klan harimau api adalah pengasingan, seberapapun terpencilnya kalian, menjaga kelangsungan operasi klan tetap membutuhkan sumber daya tertentu. Apakah kalian hanya menambang di planet kalian sendiri? Tetapi jika kalian hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, sumber daya itu pada akhirnya akan habis, tanya Simu lagi. Itu tidak sepenuhnya benar. Klan kami memiliki koneksi dengan beberapa klan kecil dan menengah di planet-planet terdekat. Klan-klan ini bergantung pada klan harimau api kami, memberi kami persembahan tertentu, dan sebagai imbalannya, kami secara diam-diam menangani masalah yang tidak dapat mereka tangani, sebuah pengaturan yang saling menguntungkan, kata Anhua sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Lalu, menurut pendapatmu, jika pengadilan surgawi ingin berurusan dengan klan harimau api, dari mana mereka akan memulainya? Tanya Simu. Anhua berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Mari kita bicarakan setelah kita sampai di klanmu, kata Simu. Anhua menghela napas dan mengangguk. Karena mereka khawatir tentang klan harimau api, keduanya sama sekali tidak beristirahat, melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. 3 hari kemudian, keduanya akhirnya tiba di Bintang Raja Harimau. Bintang Raja Harimau adalah planet yang sangat besar, tidak sebesar bintang burung Vermilion, tetapi juga tidak jauh lebih kecil. Dilihat dari langit berbintang, seluruh planet tertutup warna hijau, yang cukup menyegarkan. Simu dan Simu berdiri di atas kereta terbang bulu naga, menatap Bintang Raja Harimau. Tuan muda, klan harimau api sangat xenofobia. Selain beberapa suku yang berafiliasi, orang luar dilarang keras memasuki klan, kata Anhua setelah berpikir sejenak. Oh, apakah aku perlu menggunakan teknik tembus pandang untuk menyelinap masuk? Tanya Simu. Tidak perlu. Tuan muda, bisakah Anda menggunakan teknik pengubah penampilan yang Anda gunakan sebelumnya untuk berubah menjadi orang ini? Anhua melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya merah terbang keluar,
mengembun menjadi layar cahaya merah. Di dalam layar muncul seorang pemuda kurus. "Siapa orang ini?" tanya Simu, pandangannya tertuju pada layar cahaya. "Namanya An Yu. Dia adalah pengikut yang meninggalkan bintang Raja Harimau bersamaku, tetapi sayangnya, dia kemudian terbunuh." Namun, klan Harimau Api tidak mengetahui hal ini. "Jika kau berubah menjadi penampilannya, kau dapat memasuki klan secara terbuka," kata Anhua, agak sedih, lalu bersemangat kembali. Simu mengangguk, dan dengan serangkaian suara, gemericik, dia perlahan berubah menjadi pemuda kurus itu. Meskipun dia telah melihatnya beberapa kali, kejutan dan kekaguman masih terpancar di mata Anhua. "CB, berapa kuat pengikutmu?" tanya Simu. "Peringkat Sein awal." Simu mengangguk, auranya bergeser ke tingkat peringkat Sein awal, dan sifatnya berubah menjadi api, mirip dengan Anhua. "Tuan muda benar-benar maha kuasa. Ini sempurna." Anhua tak kuasa menahan diri untuk berseru. Simu tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. "Ayo pergi." Anhua terbang menuju bintang Raja Harimau terlebih dahulu, diikuti Simu di belakangnya. 1 jam kemudian, di sebuah gunung merah tua di bintang Raja Harimau, 2 garis cahaya melesat dari kejauhan dan berhenti di depan gunung, memperlihatkan Simu dan Anhua. Anhua melambaikan tangannya, mengeluarkan token merah tua, menggosoknya, dan cahaya merah melesat keluar, menghilang ke dalam kehampaan di depannya. Riak menyebar di kehampaan, dan sebuah celah perlahan terbuka, dari mana beberapa sosok berjubah merah tua terbang keluar. "Anda, Tuan Muda Anhua, Anda kembali." Sosok-sosok berjubah merah tua, semuanya berada di peringkat surgawi, membungkuk hormat kepada Anhua. Alis Simu sedikit berkedut. Dilihat dari ini, Anhua memegang posisi tinggi di dalam klan Harimau Merah Tua. Yang lain kemudian menatap Simu lagi, mengangguk sedikit sebagai salam. Apakah ada kejadian besar di klan baru-baru ini?" Anhua mengangguk dan bertanya. "Melaporkan kepada Tuan Muda, semuanya normal di dalam klan," jawab seorang pemimpin penjaga. Anhua menghela napas lega dan terbang ke dalam celah bersama Simu. Pemandangan berubah, dan deretan pegunungan yang sangat tinggi muncul di hadapan mereka, dengan bangunan-bangunan membentang di atasnya, berjumlah setidaknya beberapa ribu. Gaya arsitektur di sini berbeda dari kota Phoenix Wing dan lembah penyambutan guntur, yang dicirikan oleh kemegahannya yang kasar. Di tengah kompleks berdiri sebuah aula besar, di atasnya terdapat patung harimau merah tua. Meskipun tidak bernyawa, patung itu memiliki kualitas yang hidup, seolah-olah seekor harimau sungguhan akan menerkam. Berpusat pada aula bertema harimau ini, seluruh arsitektur klan Harimau Api jelas terbagi menjadi 2 bagian. Klan Harimau Api terbagi menjadi klan dalam dan luar, dan tempat tinggal mereka juga terpisah. Sisi kiri bangunan di bawah ini adalah area tempat tinggal klan luar, dan sisi kanan adalah area tempat tinggal klan dalam. Anhua menyampaikan suaranya. Simu mengangguk sedikit dan terbang turun bersama Anhua, mendarat di sebuah plaza. "Tuan Muda, mari kita kunjungi salah satu paman saya terlebih dahulu. Dia saat ini adalah pemimpin klan luar," Anhua menyampaikan kepada Simu. Simu mengangguk, dan keduanya berjalan menuju ujung plaza yang lain. "Oh, bukankah ini saudara klan Anhua? Lama tidak bertemu." Sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, dan beberapa sosok berjalan mendekat dari depan. Yang di depan adalah seorang pemuda,
yang penampilannya bisa dianggap tampan, tetapi pipinya agak kurus, hidungnya bengkok, dan alisnya sedikit terangkat, memberinya penampilan yang menyeramkan. Pembicara adalah pemuda ini, dan beberapa orang yang berjalan di belakangnya tampak sebagai pengikutnya. Anhua melirik pemuda itu, alisnya sedikit mengerut. Simu merasakan perubahan ekspresi Anhua, melirik pemuda berhidung bengkok itu, dan matanya sedikit berkedip. Kultivasi orang ini cukup tinggi, telah mencapai puncak peringkat suci. Saudara Anhua, apakah Anda mendapatkan hasil dari pencarian token pemimpin klan yang hilang dari suku asing? Tanya pria berhidung bengkok itu dengan senyum jahat. Tuan muda, dilihat dari ekspresi kakak Anhua, jelas dia tidak menemukan apapun. Bertanya seperti itu hanya akan menyakiti perasaan Tuan muda Anhua. Seorang pemuda agak gemuk terkekeh di sampingnya. Ekspresi Simu tetap tidak berubah, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia melirik Anhua. Pemuda agak gemuk ini memanggil Anhua sebagai Tuan muda. Mungkinkah status Anhua di dalam klan Harimau Merah? Benar. Saya ceroboh dan gagal mempertimbangkan perasaan kakak Anhua. Saya benar-benar minta maaf, kata pria berhidung bengkok itu, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan penyesalan, hanya sarkasme. Wajah Anhua agak muram. Mengabaikan kelompok itu, dia berjalan lurus ke kejauhan. Simu mengikuti di belakang. Pria berhidung bengkok itu memperhatikan Anhua dan Simu berjalan pergi dan mencibir. Siapa orang-orang itu? Tanya Simu secara telepatis saat mereka berjalan semakin jauh. Mereka semua dari klan dalam. Pemuda berhidung bengkok itu bernama Andu, Tuan muda klan dalam. Sedangkan aku, Tuan muda, seharusnya kau sudah bisa menebak. Aku adalah Tuan muda klan luar, jadi hubunganku dengan Andu sangat buruk, jawab Anhua secara telepati. Kau adalah Tuan muda, lalu kepala klan luar yang kau sebutkan yang tewas saat bepergian. Ekspresi Simu sedikit berubah saat dia bertanya. Dia adalah ayahku. Dia pergi bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Token kepala klan hilang. Sebagai Tuan muda klan luar, aku tentu saja memiliki kewajiban untuk menemukan token kepala klan. Sayangnya, aku telah mencari selama bertahun-tahun dan masih belum menemukan apapun, desah Anhua. Simu tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia tetap diam. Jangan bicarakan ini. Mari kita temui pamanku dulu. Anhua segera menenangkan diri. Keduanya segera tiba di luar sebuah aula besar. Tuan muda Anhua, Anda kembali. Seorang penjaga di luar aula menyambut Anhua dengan gembira. Apakah paman ada di dalam? Anhua tersenyum kepada penjaga itu dan bertanya. Ya, tetua Anrui ada di dalam. Saya akan memberitahunya, kata penjaga itu, segera memasuki aula. Sesaat kemudian, penjaga itu kembali. Tuan muda Anhua, tetua Anrui meminta kehadiran Anda. Anhua mengangguk, merapikan pakaiannya, dan masuk ke dalam. Di dalam aula, seorang pria parubaya yang tinggi dan agak keriput duduk di kursi besar, memandang Anhua dengan ekspresi ramah. Paman, saya kembali. Anhua membungkuk. Simu juga membungkuk, matanya sedikit berbinar. Pria parubaya ini juga berada di puncak peringkat suci. Awalnya dia mengira pemimpin asing ini akan berada di tingkat alam ilahi. Tampaknya klan Harimau Api benar-benar telah mengalami kemunduran. Hehe, senangnya bisa kembali. Tak perlu basa-basi lagi, silakan duduk. Pria parubaya itu terkekeh, sambil menunjuk kursi di sampingnya.
Anhua berjalan mendekat dan duduk. Simu, yang kini menjadi pengawal Anhua, tentu saja tidak bisa duduk dan berdiri di belakang Anhua. Huaer, apa yang telah kau peroleh selama beberapa tahun terakhir ini? Pria parubaya itu menatap Anhua dengan penuh harap. Anhua merasakan sedikit kepedihan dan menundukkan kepalanya. Secercah kekecewaan terlintas di mata pria parubaya itu, tetapi dengan cepat menghilang. Huaer, jangan khawatir. Token pemimpin klan telah hilang sejak lama, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan dalam waktu dekat. Kembalikan dengan aman, dan aku akan mengembalikannya. Aku benar-benar takut sesuatu mungkin terjadi padamu kali ini, kata pria paruh baya itu. Paman, alasan kami kembali kali ini sebenarnya karena... Anhua mengangkat kepalanya. Tunggu sebentar, Anhua, jangan beritahu siapapun tentang pengadilan surgawi dulu. Ucapan Anhua terputus oleh suara Simu di telinganya. Mata Anhua menyipit, dan dia tiba-tiba berhenti berbicara. Ada apa? Apa yang kau katakan kau kembali untuk apa? Tanya Anrui, agak bingung. Tidak apa-apa. Situasi di wilayah Bintang Tianhe saat ini sangat kacau, dan aku sedikit khawatir tentang situasi di klanku, jadi aku kembali, kata Anhua. Aku tahu tentang situasi di luar, tetapi bintang Raja Harimau kita terletak di daerah terpencil, jadi perang tidak akan memengaruhi kita di sini untuk sementara waktu, kata Anrui.